Terkait dengan kasus mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Mesuji ini, kita akan berbincang bersama dengan salah satu pengamat hukum ataupun akademisi hukum dari Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zai. Hai Mbak Mutiara, Halo, bagaimana kabarnya hari ini Bang Zai? Alhamdulillah baik Mbak Mutiara, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Baik, Bang Zai, ini kan terkait dengan kasus mafia tanah yang terungkap di Kabupaten Mesuji, di mana ini juga dari pihak Kejari ini sudah melakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan kasus mafia tanah ini. Nah, menurut dari Bang Zai sendiri selaku pengamat hukum, ini bagaimana Bang terjadinya kasus mafia tanah ini, khususnya yang terjadi di Kabupaten Mesuji kemarin? Ya, yang pertama tentu saja kita prihatin ya, apalagi beberapa saat yang lalu kita di Provinsi Lampung ini merupakan di Indonesia itu peringkat keempat kasus mafia tanah di Indonesia. Yang pertama itu Riau, yang kedua itu Jawa Timur, yang ketiga Sumatera Utara, yang keempat itu adalah Lampung. Artinya masalah permasalahan terkait dengan mafia tanah ini menjadi perhatian sangat krusial khususnya di Provinsi Lampung. Nah, adapun modus yang terkait dengan mafia tanah ini kan ada macam-macam ya modusnya ya, mulai dari pembuatan dokumen, kemudian pendudukan ilegal, kemudian mencari legalitas di pengadilan, adanya jual beli fiktif dan sebagainya. Nah, terkait yang di Mesuji ini saya melihat apa yang telah disampaikan tadi terutama oleh pihak Kejari ini masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi ya. Artinya pelaku ini kemudian menyalahgunakan kekuasaannya dengan luas tanah seluas 40 hektar ya, lebih ya. Kemudian dengan kerugian negara 3 miliar lebih, itu kemudian mengubah surat atau dokumen-dokumen yang tanah tersebut menjadi menguntungkan pribadi dia maupun orang lain. Ya sudah masuk kepada ranah pengadilan tipikor ya, pengadilan tindak pidana itu bagaimana diatur dalam Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, baik. Bang Zai, ini kan kalau melihat dari kronologinya bahwasannya terduga pelaku ataupun tersangka ini memang melakukan penyalahgunaan wewenang yang dimana tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi desa ataupun daerah malah digunakan atas hak pribadinya. Nah, ini kok bisa terjadi ini Bang? Bisa dijelaskan Bang secara hukum ini bagaimana? Apakah memang dari tersangka sendiri ini untuk di Provinsi Lampung sendiri sistem surat menyuratnya untuk perihal sertifikat tanah ini seperti apa Bang? Kalau dari pandangan Bang Said? Makanya dalam setiap proses pengadaan ya, ini perlu adanya transparansi. Jadi kalau di desa atau di kecamatan atau di kelurahan itu kalau ingin mengadakan pengadaan sesuatu itu harus ada papan plang ya, transparansi. Ini tanah dari mana, untuk siapa, dipergunakan untuk apa, untuk gedung apa, nah ini yang mungkin luput ya. Peran serta dari masyarakat juga perlu didorong ini dari masyarakat sipil untuk bisa menjadi dan memantau suatu perbuatan ya, dalam hal ini misalnya penyelenggara negara atau pejabat negara atau dalam hal ini kepala desa atau apapun jabatan itu, ketika menggunakan sebuah uang negara atau tanah milik negara tentu harus ada transparansi dan ada check and balancing sehingga penyalahgunaan kekuasaan itu semakin minim, semakin meminimalisir penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Sehingga penting ke depan apabila ada sebuah pengadaan atau penyelenggaraan atau dibuatnya sesuatu, itu banyak kasus ya ketika ada tanah negara itu kemudian digadaikan masuk ke uang pribadi dia. Itu banyak kasus di Indonesia. Nah itu perlu pengawasan ya, perlu pengawasan dari selain dari aparat penegak hukum juga dari masyarakat sipil sehingga dalam penyelenggaraan negara ya itu terpantau
Nah, seharusnya setiap eh, apa yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara atau pegawai negeri itu ada transparansi ya. Transparansi itulah yang kemudian kalau dia tingkat desa kan ada BPD, ada apa namanya pendamping desa ya, ada kemudian ada beberapa LSM, ada banyak ya di masyarakat itu sehingga dalam hal ini penyelenggara negara, pegawai negeri ataupun pejabat negara ketika melakukan suatu tindakan yang itu mengarah kepada tindak pidana itu mereka akan berpikir ulang ketika akan melakukan tindak pidana tersebut. Kenapa? Karena adanya masyarakat dan peran serta dari masyarakat maupun dari penegak hukum itu melihat semua tindak tanduk dari para pejabat tersebut, Pak Mutiara. Oke, jadi memang ini dari penjelasan Bang Zai bahwasannya untuk kasus mafia tanah sendiri yang terjadi tidak hanya di Provinsi Lampung ini perlu adanya transparansi seperti itu ya Bang, dan juga ini dari masyarakat ataupun dari pihak penyelenggara tentunya harus sama-sama memperhatikan terkait dengan kasus seperti ini. Bang Zai, ini yang membuat Mutiara ingin bertanya juga nih ya Bang Zai. Ini kan tadi penjelasan di awal Bang Zai sempat mengungkapkan bahwasannya untuk kasus mafia tanah sendiri, ini kan Lampung masuk 4 besar ya Bang kalau tidak salah. Iya, betul. Itu sudah diungkapkan oleh Pak Menteri BPN beberapa tahun yang lalu. Oke baik. Kira-kira Bang, kalau untuk di Provinsi Lampung kenapa bisa sampai masuk ke 4 besar? Bahkan ini memang kasus mafia tanah ini tidak hanya terjadi yang barusan kita tadi bicarakan, tapi ini banyak juga kasus yang sebenarnya bisa jadi juga belum naik ke publik dan kita nggak tahu bahwasannya sudah terjadi banyak kasus di daerah-daerah Provinsi Lampung. Apakah karena memang untuk di Lampung sendiri transparansinya yang masih kurang atau seperti apa Bang? Kalau dari kacamata Bang Zai? Eh, Kalau kita melihat ranking ya, mulai dari Riau, kemudian Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, kemudian yang keempat Lampung, kenapa kita ada di peringkat 4? Itu melihat dari kinerja ya. Saya melihat kalau indeks persepsi korupsi, kemudian keinian masyarakat terhadap tindak pidana korupsi, Lampung ini termasuk yang rentan ya dengan provinsi-provinsi lain. Artinya keinginan untuk memberantas korupsi, keinginan untuk transparansi itu termasuk provinsi yang lumayan rendah ya dari indeks persepsi korupsinya. Oleh sebab itu, dalam hal ini kasus masalah tanah ya itu menjadi salah satu provinsi yang tertinggi masalah sengketa, masalah mafia tanahnya. Karena dilihat dari indeks persepsi dari korupsinya juga. Sehingga korupsi yang ada di Lampung ini termasuk tinggi ya dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, sehingga ini rupanya berpengaruh juga dengan kondisi apa namanya modus-modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini, khususnya juga di masalah mafia tanah ini, Pak Mutiara. Baik, lalu Bang Zai terakhir terkait dengan selain dengan transparansi tadi, apa yang Bang Zai bisa beri saran mungkin untuk solusi terbaik agar kasus mafia tanah ini bisa diminimalisir atau bahkan kalau bisa jangan sampai terjadi nih Bang di Provinsi Lampung? Yang pertama adalah tentu saja peran dari pemerintah. Yang paling pertama dan paling utama adalah pemerintah ya, mulai dari pemerintah pusat, ada sinergi dengan pemerintah daerah. Kan di Kementerian Pertanahan BPN dan ATR kan sudah ada Satgas Mafia Tanah ya, di mana nanti mereka perlu koordinasi yang sangat intens antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar bagaimana masalah mafia-mafia tanah ini khususnya di Lampung ini bisa dapat di lokalisir ya, Baik. masalahnya di mana, kemudian dicarikan solusi strategi dan aksi ya. Nah itu yang pertama ya, tentu ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah ya di daerah. Kemudian yang kedua adalah peran dari aparat penegak hukum ya, tentu saja mulai dari BPN-nya sendiri, bagaimana supaya ada bersih-bersih ya
Karena tidak menutup kemungkinan mafia tanah ini juga melibatkan dari orang dalam dari BPN kan, dari proses pembuatan suratnya, kemudian tentang pembentukan legalitasnya. Ini kan tentu saja ada peran dari internal dari Badan Pertanahan kan. Nah, oleh sebab itu penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, kemudian dari penegak hukum yang lain ya, dalam hal ini penyidik dari BPN, itu juga harus ada kerjasama yang baik dalam memproses ini. Kemudian yang ketiga adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat juga ini penting, bagaimana masyarakat bisa memberikan kontrol dan monitor kepada dua hal tadi, dua stakeholder tadi, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum yang ada di dalam proses pemecahan masalah dari mafia tanah ini, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan ya. Karena kan kalau terkait dengan tanah ini kan kadang-kadang tidak hanya berkait dengan masalah pidana ya. Ada yang masalah perdata ya, saling gugat menggugat, ada yang masalah peradilan agama, masalah waris dan sebagainya. Jadi memang masalah tanah ini cukup kompleks ya, bukan hanya masalah pidana saja ya, tadi kita contohnya pidana korupsi, tapi juga ada unsur perdatanya, ada unsur peradilan agamanya, ada masalah warisnya, ada masalah hak ulayatnya dan seterusnya. Sehingga perlu kerjasama yang menyeluruh ya, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, serta peran serta dari masyarakat dalam mengawal dari untuk mencegah dan memberantas mafia tanah yang ada di Lampung ini khususnya. Oke, baik. Jadi memang tadi sudah disampaikan solusi oleh Bang Zai bahwasannya untuk memberantas kasus mafia tanah yang terjadi khususnya di Provinsi Lampung ini, salah satunya adalah dengan bekerja antara semua pihak, dari penyelenggara hukum, dari juga penyelenggara tadi Badan Pertanahan Nasional, dan juga ini dari masyarakat juga yang turut serta untuk memonitor. Seperti itu ya Bang Zai, artinya ini dari semua sisi saling memonitor, dan akhirnya kasus mafia tanah ini ya bisa terjadi apa ya istilahnya, bisa berkurang atau terminimalisir seperti itu. Baik. Nah, benang khusus kita cari benang yang mudah dulu kita urai. Nah, ini kan masalahnya benang kusut, karena masalah hukum tanah ini kan bukan masalah pidana perdata saja. Ada masalah yang lain juga, termasuk ada tanah adat. Tanah adat kan banyak juga masyarakat adat itu yang bersengketa dengan perusahaan, ya kan? Belum lagi masalah sengketa tanah keluarga ya, masalah warisan, masalah perdata, masalah peradilan agama, belum masalah pidananya ya kan, yang tadi sudah disampaikan. Artinya masalah hukum terkait dengan masalah tanah ini tidak sederhana, perlu kerjasama semua pihak. Sangat kompleks. Sangat kompleks. Jadi memang harus harus mencari apa ya, titik tengahnya lah gitu ya dari kasus ini, seperti itu ya Bang. Bisa menemukan, ibarat kata menemukan apa ini, ujungnya di mana sebenarnya akar permasalahannya, seperti itu ya Bang Zai. Ya, karena akarnya banyak, karena simpulnya banyak, jadi kita harus cari nih ujung simpulnya. Oh, ini pidana nih, ini diserahkan ke penegak hukum, ke polisi, ke jaksa, ke pengadilan. Oh, ini masalah perdata nih, sengketa nih, masalah keluarga, masalah waris, oh, ini diselesaikan secara perdata di peradilan agama. Oh, ini masalah pemalsuan, oh ini masalah tanah adat nih, misalnya. Kayak penyelesaiannya bagaimana. Nah, seperti itu Mbak. Jadi kalau masalah tanah ini memang panjang. Saya banyak menangani perkara masalah tanah itu berpuluh-puluh tahun, ada yang belum selesai. Ada yang sampai 15 tahun, 20 tahun itu belum selesai. Karena tadi seperti benang kusut yang kadang-kadang ujungnya itu belum ketemu di mana. Sehingga kita mengurainya agak kesulitan. Seperti itu. Bahkan ada perkara itu yang dari kakeknya ke anaknya ke cucunya belum selesai itu perkara. Turun-temurun. Emang Gitu. permasalahan tanah ini luar biasa ya Bang ya. Ya harapannya ke depannya kalau misalkan untuk di Provinsi Lampung sendiri kasus mafia tanah seperti ini ya bisa berkurang gitu ya Bang, atau bahkan kalau bisa tidak ada gitu kasusnya ya Bang ya. Ya, mudah-mudahan kita Baik, harapkan terima kasih banyak Bang Zai. Mungkin itu saja tadi obrolan kita Bang Zai. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, tentunya dengan tema yang berbeda pula. Dan sehat selalu, sukses selalu untuk Bang Zai.
Amin, salam sehat Mbak Mutiara, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.